Baik, untuk kesempatan hari ini kita nanti kan masih melanjutkan materi dulu ya. Jadi sambil menunggu yang lainnya, mungkin masih ada kendala untuk bergabung. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di hukum Newton tentang gerak, gitu ya. Hukum tentang gerak. Kemudian di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gaya gesek, kemudian ada gerak menikung. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita masih sedikit saya tambahkan tentang gaya gesek, yaitu menentukan atau menghitung gaya gesek dari menggunakan bidang miring, gitu ya. Jadi mengukur koefisien gesek, mengukur koefisien gesek statis melalui bidang miring. Nah, ini jadi kalau digambarkan di sini ada bidang miring dengan kemiringan tertentu. Jadi kemiringannya di sini misalkan adalah alfa atau theta, kita aja biar mudah ya. Theta, alfa boleh, theta boleh, itu nama sudut, notasi sudut mewakili sudut sekian derajat, itu misalkan dibuat alfa atau beta atau theta, itu boleh, terserah. Nah, kemudian bidang miring ini memiliki kekasaran. Jadi dia memiliki kekasaran, berarti punya koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetis, gitu ya. Nah, kita akan mencari koefisien gesek statisnya dengan cara meletakkan di sini. Di sini ada benda. Jadi nanti kita akan mencari koefisien gesek antara permukaan balok ini dengan bidang miring. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang semula ini sudutnya dibuat 0 gitu ya. Nanti 0, semula 0, awalnya 0, kemudian digeser ke sana. Digeser hingga mencapai sudut ketika benda ini tepat akan bergerak. Ya, jadi langkahnya kita nanti akan mencari keadaan benda ketika tepat akan bergerak. Jadi ketika ditambah sedikit saja sudutnya, maka benda ini akan turun ke bawah. Nah, ini berarti kalau kita uraikan gaya-gayanya, maka benda ini memiliki gaya berat V. Nah, kemudian ini ada gaya normal N di sini. Gaya normal perlu diingat adalah selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini N. Nah, kemudian kita akan bekerjanya menggunakan sumbu ini. Berarti ini ada sumbu X. Nah, di sini ada sumbu Y. Nah, maka kalau gambar seperti ini, N ini sudah berada di sumbu Y, maka kita tidak perlu menguraikan. Sedangkan W, gaya berat, itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka gaya berat harus kita uraikan. Gaya beratnya nanti kita uraikan pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini penguraiannya. Nah, ini adalah Wx. Nah, Wx berarti nanti bisa kita cari hubungannya dengan theta. Di sini adalah Wy. Nah, untuk Wx, karena di sini theta, berarti di sini juga theta. Maka Wx ini adalah W sin theta, karena dia jauh dari sudut theta ini. Sedangkan Wy ini adalah W cos theta. Nah, ini materi tentang penguraian vektor di kelas 10 semester yang lalu, gitu ya. Nanti silakan kalau lupa diingat-ingat kembali atau dibuka materinya di semester yang lalu. Nah, kemudian karena ada gaya gesek, maka gaya gesek itu akan melawan kecenderungan gerak. Jadi gaya geseknya nanti arahnya ke sini, ke atas, ini ya, Fs. Nah, kita akan mencari Fs maksimumnya. Nah, ketika benda ini tepat akan bergerak. Nah, jadi ini di bidang miring ini ada engselnya ya, bisa digerakkan, sudutnya bisa diubah-ubah. Nah, maka ini sudutnya diperbesar perlahan-lahan sampai benda ini tepat akan bergerak. Nah, pada saat tepat akan bergerak itu berarti Wx-nya ini sama dengan Fs maksimum. Itu yang akan kita cari. Nah, sekarang untuk mencari itu kita meninjau dulu sumbu Y.
tinjau sumbu Y. Nah, pada sumbu Y itu berarti benda dalam keadaan diam, jadi sigma F Y ini sama dengan 0. Nah, berarti di situ ada N min WY ini sama dengan 0. Berarti ada N itu sama dengan WY. Nah, WY itu adalah W cos. W kalikan cos theta. Nah, ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian karena benda dalam keadaan tepat akan bergerak, kita tinjau pada sumbu X sekarang. Tinjau pada sumbu X. Nah, pada sumbu X berarti kan ada gayanya, ada Wx ini, dan ada Fs maksimum. Karena benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Gitu ya. Nah, berarti kalau tepat akan bergerak, pernah kita pelajari di minggu yang lalu, berarti sigma Fx itu masih sama dengan 0. Yaitu Vx itu sama dengan Fs maksimum. Jadi min Fs maksimum sama dengan 0, atau bisa dikatakan Vx sama dengan Fs maksimum. Nah, Vx itu adalah W kalikan sin theta. Fs maksimum itu adalah mu S kalikan N. Nah, N tadi sudah ketemu. Ini W sin theta. Ini adalah mu S. Ini N adalah W cos theta. Nah, W-nya bisa kita coret karena sama. Nah, ini. Jadi, koefisien gesek statis itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, itu atau boleh juga dituliskan mu S sama dengan tangen theta. Nah, apa itu theta? Theta itu adalah sudut ketika benda tepat akan bergerak. Theta ini adalah sudut ketika benda tepat akan bergerak di bidang miring. Nah, ini ya. Jadi benda tepat akan bergerak di bidang miring. Itu adalah theta. Sudut ketika benda tepat akan bergerak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi itu adalah persamaan tambahan ya. Jadi koefisien gesek statis itu bisa kita peroleh dengan cara menggunakan bidang miring. Mungkin ada cara lagi dan lain sebagainya, itu juga bisa kalian bisa menemukan, nanti bisa dicoba di rumah. Jadi cara yang lain ini. Jadi ada misalkan meletakkan benda di meja. Ini yang tentu saja benda yang ada di sekitar kita kan kasar ya, tidak ada yang licin sempurna. Nah, ini dihubungkan dengan katrol. Ini saya hapus dulu. Dihubungkan dengan katrol. Katrolnya licin, ringan itu. Kemudian ini diberi beban. Nah, ini. Bisa juga ini misalkan gelas jadi diisi air. Airnya tambah sedikit sehingga benda ini dalam keadaan sistem ini dalam keadaan tepat akan bergerak. Nah, pertanyaannya adalah berapakah mu S gitu, ketika tepat akan bergerak. Maka untuk kasus seperti ini nanti berarti di sini ada gaya berat B1, misalkan ini benda 1, kemudian ini benda 2, berarti di sini ada W2. Nah, di benda 2 ini karena dia menyentuh lantai atau menyentuh meja itu berarti muncul gaya normal. Ini adalah N, tegak lurus bidang, tegak lurus gaya normal. Nah, kecenderungan bendanya ini akan bergerak ke sana, kemudian di sini bergerak ke sana. Ya, jadi di sini ada T1, di sini ada T2. Kemudian di sini ada gaya gesek. Fs misalkan. Sistem dalam keadaan tepat akan bergerak. Kita cari ini sistem dalam keadaan tepat akan bergerak. Ini ya, jadi nanti ada
sigma F itu sama dengan totalnya masih 0 karena tepat akan bergerak. Berarti ada siapa saja di situ? Ada W1 min T1 plus T2 min Fs sama dengan 0. Nah, karena ini licin katrolnya, maka T1 sama dengan T2. Nah, sehingga bagian ini nanti hilang. Nah, ini sama dengan 0. Nah, hasilnya, maka ini ada W1 sama dengan Fs. Fs-nya apa? Fs maksimum. Karena benda tepat akan bergerak, gitu ya. Kemudian di sini ada W1 sama dengan US kalikan dengan N. N yang mana? Berarti N pada benda 2 itu, N2. Jadi misalkan di sini adalah N2 ini. Nah, ini N2, gitu ya. Lalu bagaimana dengan N2? Nilai dari N2, jadi kita bisa melihat di tinjauan sumbu Y. Tinjau sumbu Y untuk benda 2. Berarti di situ ada sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Kemudian ada N2 min W2 itu sama dengan 0. Berarti N2 ini sama dengan M2G. Nah, baru kita masukkan ke sini. M1 W1 adalah M1G, kemudian US, kemudian di sini ada M2G. Nah, berarti G-nya bisa kita coret. Sehingga kita peroleh US ini adalah M1 per M2. Jadi itu perbandingan antara massa yang digantung ini dengan massa yang diletakkan di atas meja. Itu kalau kita menggunakan menentukan kekasaran bidang ini menggunakan cara seperti ini, gitu ya. Kalau yang menggunakan bidang miring tadi, jadi μs-nya menggunakan sama dengan tangan dari sudut kemiringan ketika benda dalam keadaan tepat akan bergerak, gitu ya. Jadi harus tahu bedanya. Itu berbagai macam cara untuk mencari atau menemukan koefisien gesek statis dari dua permukaan atau dari permukaan antara balok ini dengan bidang datar ataupun bidang miring. Nah, selanjutnya pada kesempatan hari ini materinya sudah selesai sebenarnya. Jadi dasar-dasarnya sudah selesai. Itu adalah kasus-kasus saja. Kita akan berlatih di ini ya. Jadi kita berlatih soal-soal masuk perguruan tinggi yang berkaitan dengan hukum Newton ini. Jadi nanti akan saya berikan beberapa soal tentang ini masuk perguruan tinggi, gitu ya. Ini saya coba dulu, saya carikan soalnya. Nah, baik, ini adalah soal UTBK, ujian tulis. Jadi UTBK itu adalah ujian masuk perguruan tinggi di pada tahun 2019 ya. Jadi mulai sekarang kalian harus disiapkan untuk masuk perguruan tinggi, gitu ya. Baik, ini saya ambil dari soal UTBK tahun 2019. Kita mulai saja. Ini suatu balok ya, balok bermassa 2 kg. Jadi balok ini masanya 2 kg. Berada pada suatu bidang datar licin dan mengalami dua gaya konstan. Ini gaya konstan. Jadi gaya konstan itu adalah 3F/5 dan 4F/5. Kemudian jika pada gambar ini diketahui F adalah 10 Newton. Kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 0 itu adalah 2 meter per sekon ke kiri. Nah, jadi saya gambarkan ulang. Jadi ini baloknya itu. Balok ini ditekan dengan gaya 4F/5. Kalau F-nya 10 berarti ini sebenarnya adalah 8 Newton, gitu ya. Kemudian kalau yang mendatar, di sini ada 3F/5. 3F/5 berarti kalau F-nya itu 10, ini adalah 6 Newton,
gitu ya. Kemudian benda ini pada saat awal pengamatan itu bergeraknya ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri, ini adalah dengan kecepatan V0 atau V awal, itu adalah 2 meter per sekon. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya di sini adalah, di sini tidak ada keterangan, oh ya ini ada keterangannya licin. Berarti tidak ada gaya gesek. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah gaya normal berturut-turut antara gaya normal dan percepatan balok. Nah, jadi untuk mengerjakan ini harus kita uraikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat V, kemudian berarti di atas ke arah atas itu ada N. Silakan salah satu menjawab. Kira-kira N dan W itu sama atau tidak? Nah, tinggal memilih sama atau tidak. Silakan, satu orang atau 2 orang boleh. Kira-kira N dan W sama atau tidak untuk kasus ini? Ini ada yang datang, oke, baru datang, silakan yang baru datang, selamat bergabung. Ini sudah masuk ke pembahasan soal gitu ya. Jadi saya ulangi, di soal yang kita bahas ini, baloknya di permukaan yang licin. Kalau kondisi seperti ini, kira-kira N-nya dan W-nya sama atau tidak? Gitu ya. Tidak ada yang menjawab? Jangan-jangan lari semua ini. Ya, baik. Kita bahas saja kalau begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita tinjau untuk mencari ini gaya normal. Berarti kita akan mengerjakannya pada arah sumbu Y. Ini X, di sini adalah Y gitu ya. Berarti tinjau sumbu Y. Pada arah sumbu Y, balok ini kan tidak terbang ke atas dan juga tidak tenggelam ke dalam lantai. Nah, maka pada sumbu Y, sistem itu dikatakan dalam keadaan diam karena tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, gitu ya. Maka kalau sistem dalam keadaan diam, maka sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita urutkan, kita masukkan ke sigma F itu gayanya ada siapa saja, gitu ya. Maka kalau mengerjakan ini, semua gaya harus digambarkan, tidak boleh ada gaya yang terlewat, satupun tidak boleh ada yang terlewat. Nah, maka untuk sigma Fy-nya, di situ ada N, arah vertikal ke atas, kemudian ada yang 4F itu ya, 4F per 5, kemudian yang ke bawah ada lagi W. Nah, ini totalnya sama dengan 0. Oke. Kemudian N berarti di sini adalah W plus 4F per 5. Nah, W-nya itu adalah MG. W itu selalu M kali G. Tapi N tidak selalu M kali G gitu ya, hati-hati. N itu melihat keadaan. Kalau yang 4F per 5 ini sudah kita peroleh tadi 8. M kali G-nya berarti masanya 2 kg. 2 G-nya kita pakai 10. Ini 8. Nah, berarti ini adalah 28 Newton. Jadi, tidak sama dengan W. N-nya gitu ya. W-nya kan 20. Ini M kali G sama dengan 20 Newton, tapi N-nya 8. Kenapa kok 28? Ya karena ada tambahan ini. Yang arah ke bawah ada tambahan 8 Newton ini. Sehingga normalnya menjadi bertambah lagi gitu. Nah, kemudian kita akan melihat di sini benda ini berarti bergeraknya ke kiri. Nah, gaya ini, gaya yang 6 Newton ini atau 3F5 ini arahnya ke kanan. Maka nanti berarti gaya itu akan menghasilkan perlambatan. Sehingga kalau kita tinjau pada sumbu X sekarang ya, kita tinjau pada sumbu X. Tinjau pada sumbu X. Nah, kita lihat di sini. Ada sigma Fx. Itu sama dengan M kalikan A. Gerak benda itu ke kiri. Gaya mendatar ini arahnya ke kanan. Maka berarti gaya ini berlawanan dengan gerak. Kita beri tanda negatif. Berarti ada min 3
F per 5, ya, karena melawan arah gerak. Kemudian di sini ada masanya ada 2, kemudian ini A. Nah, min 3 per 5F itu adalah, tadi ketemunya 6, karena F-nya 10. Jadi min 6 sama dengan 2A. Jadi A itu sama dengan min 3, ya, min 3 meter per sekon. Jadi ini jawabannya, min 3. Sekarang kita lihat pilihan yang sesuai. Nah, berarti gaya normalnya 28. Percepatannya 3, tapi arahnya ke kiri. Jadi minus itu tadi arahnya ini, perlambatan jadinya, ya. Karena arah ke kiri didorong ke kanan, maka benda itu nanti akan lama-lama akan berhenti, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ditanyakan kapan atau di mana benda itu berhenti, gitu ya. Jadi benda itu akan berhenti setelah bergerak berapa meter. Nah, kalau ditanyakan seperti itu, maka kita bisa mengerjakannya karena sudah mendapatkan percepatan ini, perlambatannya ini, ya, min 3 ini. Jadi benda akan berhenti ketika VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kalikan S. Ini berhenti berarti 0. Awalnya 2 kuadrat plus 2. Hati-hati di sini. A-nya adalah min 3 kalikan S. Nah, berarti ini ada 6. Atau 0 dulu, saya tuliskan 0. Ini 4. Min 6S. Gitu ya. 6S. Maka 6S ini sama dengan 4. Berarti berhenti pada jarak 4 per 6 meter. Atau ini adalah 2 per 3 meter. Berarti ini sekitar 66,7 cm. Ya, sekitar itu. Jadi benda akan berhenti, kemudian berbalik arah. Nah, ini kalau misalkan ditanyakan adalah jarak untuk berhentinya. Kalau ditanyakan waktunya sampai berhenti, ya berarti kita menggunakan persamaan yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Itu waktu untuk mencari waktu untuk berhenti. Jadi nanti kita lihat pertanyaannya apa, kemudian kita pilih persamaan yang sesuai. Gitu ya. Kalau pertanyaannya jarak, ya berarti pakai ini. Pertanyaannya waktu, berarti pakai persamaan yang kedua ini atau persamaan yang pertama. Tapi kita pilih aja persamaan yang pertama ini, ya, persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Tapi kita pilih saja mana yang paling mudah gitu. Jadi yang paling mudah pakai ini aja. Jadi pakai yang pertama. Jadi ini VT-nya 0, kemudian di sini ada 2, A-nya adalah min 3 kalikan T. Sehingga T, ini 3T gitu ya, 3T sama dengan 2 per 2 gitu ya. Jadi T sama dengan 2 per 3 sekon. Jadi 2 per 3 sekon benda ini akan berhenti. Pada saat itu dia telah menempuh jarak ini, 6,67 cm. Nah, itu adalah soal yang pertama gitu ya, soal masuk perguruan tinggi, gambarannya seperti itu. Jadi meskipun nanti kalian waktunya mungkin masih lama gitu ya, masih lama, tapi tidak apa, mulai sekarang harus disiapkan. Karena waktu 3 tahun itu sangat cepat. Jadi waktu kalian bersih untuk belajar di sekolah itu hanya tidak sampai 3 tahun gitu ya. Karena kelas 12 biasanya Maret itu sudah berakhir, April itu sudah UTBK. Jadi ini saat ini kelas 12 harus persiapan untuk masuk perguruan tinggi, maka kalian harus disiapkan sejak awal. Kita lanjutkan di soal yang selanjutnya ini ya. Saya bukakan lagi, carikan soal yang sesuai. Nah, ini ada lagi, ini saya carikan soal UTBK. Nah, ini soalnya mirip, tapi pertanyaannya beda. Biasanya kalau seperti ini, dalam 1 tahun itu ada kode yang berbeda. Jadi soal-soal itu biasanya ada bedanya, beda kode, dan hampir mirip. Tinggal beda pertanyaannya gitu ya. Ini opsinya yang selanjutnya, ini saya tambahkan lagi. Itu masih yang terpotong AB saja. Ini, oke. Nah, ini opsinya.
ya, ABCDE. Ini ya. Oke, ini ada yang baru datang. Nah, baik, ini soalnya sama dengan yang tadi. Jadi besaran-besaran diketahui sama, hanya beda pertanyaannya gitu ya. Beda pertanyaannya. Berarti kita tetap mencari berapa percepatannya. Ini nanti yang ditanyakan adalah perpindahan. Jadi kita mencari S tadi. Setelah sekian detik. Nah, jadi pertanyaan adalah perpindahannya. Nah, maka kita harus nanti mencari persamaan untuk ini, percepatannya gitu ya. Mencari persamaan untuk percepatannya. Baik, kita mulai saja. Jadi digambarkan lagi. Jadi untuk mengerjakan soal dinamika ini berkaitan dengan hukum Newton, maka semua gaya ini harus digambar. Jangan sampai ada yang terlewat satupun. Karena kalau terlewat satu, maka nanti pekerjaannya juga pasti salah. Ini gaya beratnya, kemudian ada gaya tekan dari atas. Ini adalah 4F per 5. Ya kalau F-nya 10 tadi diketahui di soal itu, berarti ini adalah 8 Newton. Kemudian gaya normalnya, ada N di sini. Kebetulan karena ini licin, berarti nanti gaya normal di sini tidak ditanyakan. Ini nanti juga tidak apa-apa, tidak perlu itu. Nah, yang penting adalah ini, ada gaya yang arahnya ke sini. Untuk kasus ini ya, 3F per 5 Newton. Berarti ini kalau F-nya 10, ini aja sudah kita hitung adalah 6. Nah, benda ini awalnya V0-nya itu ke kiri, 2 meter per sekon. Nah, karena ini licin, berarti kita tidak perlu gaya gesek. Maka tidak perlu menghitung gaya normalnya, nggak apa-apa kalau untuk kasus ini gitu ya. Jadi kita bisa langsung menuju ke tinjauan sumbu X. Tinjau sumbu X, ini bergerak. Oke, jadi ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Nah, F-nya itu adalah min 3F per 5. Kenapa minus? Karena arahnya gerak ke kiri, kemudian benda ini didorong ke kanan. Jadi gaya ini melawan gerak. Ini kemudian ini MA. Nah, M-nya sudah diketahui di soal itu ya. Saya masukkan langsung saja nilainya. Di sini adalah 2. Kemudian tadi 3F per 5 itu adalah 6. Jadi min 6 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan min 3 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah S-nya ketika waktunya adalah T. Jadi kita mencari perpindahannya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi ini adalah V0-nya 2, T-nya T tetap, plus setengah kali A-nya adalah min 3 kalikan T kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 2T min 3 per 2 T kuadrat. Nah ini adalah persamaan untuk mencari perpindahannya, sekian meter. Nah kita lihat opsinya, manakah yang benar. 3 per 2 itu jadi 1,5 gitu ya. Jadi yang tepat adalah 2T min 3 per 2T kuadrat meter. Jadi yang E ini. Oke, itu adalah soal yang kedua. Kemudian kita lanjutkan di soal selanjutnya. Nah ini soal yang kelima. Ini masih di UTBK 2019, ujian tulis berbasis komputer ya untuk masuk perguruan tinggi. Di soal yang kelima ini, atau soal nomor, ini kita bahas yang ketiga ya, tapi soal di UTBK-nya itu nomor 5 ya, di kumpulan soal. Nah, ini balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin, mengalami gaya F konstan 10 Newton. Jadi yang perlu ditandai di sini adalah licin ya, maka tidak perlu memikirkan gaya gesek. Kemudian F-nya adalah 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Ini F-nya seperti ini membentuk sudut 60 derajat pada relatif terhadap sumbu vertikal atau sumbu Y gitu ya. Kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, gaya tekan balok pada lantai sama dengan titik-titik. Jadi kita akan mencari
gaya tekan balok pada lantai. Nah, perlu diketahui bahwa gaya tekan balok ke lantai itu nanti sama dengan gaya normal itu, karena itu ada pasangan aksi reaksi dari gaya normal. Sekarang saya gambarkan dulu. Nah, ini baloknya. Nah, karena ini nyatanya adalah gaya tekan balok pada lantai, maka kita tidak perlu meninjau sumbu X, karena ini hanya pada arah sumbu Y saja, gitu ya, pada arah sumbu Y. Nah, di situ ada gaya F, ini sana. Jadi ini F sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini ada gaya berat berarti. Benda bermasa jelas memiliki gaya berat. Ini W. Atau saya gambarkan agak sini dulu, biar nanti tidak crash dengan gaya itu. Ini agak ke kiri. Ini ada gaya berat. Nah, kemudian karena menyentuh bidang, mesti ada gaya namanya gaya normal. Gaya normalnya di ke atas ya. Gini ya. Kemudian untuk F ini harus kita uraikan pada arah sumbu X. Kemudian juga ada F pada arah sumbu Y. Nah, ini. Ini ya, berarti di sini ada F, X. Kalau di sudutnya di sini adalah 60 derajat, maka Fx itu adalah F dikalikan sin 60. Sedangkan yang arah ke bawah ini adalah Fy. Ini adalah apa ini? F kalikan cos 60. Kemudian yang ke arah ke atas ini ada gaya normal. Nah, gaya tekan balok ke lantai itu adalah gaya aksi reaksi dari N ini. Maka nanti di sini ada gaya lain yang ini merupakan aksi reaksi pasangan dari N ini. Jadi arahnya ke bawah. N aksen. Nah, perlu diingat aksi reaksi itu besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, maka nanti sudah pasti di situ adalah N aksen ini sama dengan N. Gitu ya. Karena aksi reaksi. Nah, sekarang kita akan mencari berapa N itu. Jadi N aksen sama dengan N karena aksi reaksi. Nah, maka kita akan mencari N-nya. Sekarang kita tinjau pada arah sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Ya, tinjau sumbu Y. Nah, berarti di sistem dalam keadaan diam, tidak tenggelam ke lantai dan tidak terbang ke atas. Maka ini ada sigma F Y sama dengan 0. Berarti yang ke atas itu ada N, kemudian yang ke bawah ada W, kemudian ada lagi min F Y sama dengan 0. Loh, N aksennya kok nggak dimasukkan? Nah, hati-hati di situ ya. Kita akan meninjau ini adalah meninjau balok. Maka yang kita masukkan adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok. Sedangkan N aksen inilah gaya yang bekerja pada meja. Jadi kalau kita gambarkan balok saja berarti yang arah vertikal itu dia hanya ada W, kemudian F, Y, dan gaya normal. Nah, ini kita hati-hati di situ. Ya. N aksen ini bekerjanya pada meja, tidak pada lantai ya. Ini pada lantai. Bukan pada balok. Sedangkan ini yang kita tinjau ini, sigma FJ-nya ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok, pada arah vertikal. Nah, baik, kemudian di sini berarti N sama dengan W plus FY. Nah, W-nya itu adalah M kalikan G. FY ini adalah F dikalikan cos 60. N adalah 2 kg, G 10, F-nya 10. Kemudian cos 60 itu adalah setengah. Ini harus diingat ya, trigonometri. Nah, berarti ini ada 20 ditambah dengan 5. Berarti sini adalah 25 Newton. Jadi ada 25 Newton. Jawabannya adalah C. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. 25 Newton gaya normalnya. Dan gaya tekan ke lantai itu sama dengan gaya normal itu, tapi arahnya berlawanan. Di N aksen itu sama dengan N. Tapi bekerjanya tidak pada balok. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, ini ya. Jadi soalnya
Besaran-besarannya sama dengan yang soal-soal sebelumnya. Sama dengan yang soal sebelumnya, tapi ini bikin beda pertanyaan gitu ya. Jadi ini yang pertanyaan yang soal ini adalah mencari pernyataan yang benar tentang gaya normal yang bekerja pada balok. Gitu ya. Nah, jadi ini akan kita uraikan gambar-gambarnya, harus digambar dulu. Nah ini ya, kemudian situ ada gaya F 60 derajat terhadap arah horizontal, besar F-nya adalah 10 Newton. Ditarik dengan oleh F, bisa di sini, F 10 Newton, ini membentuk sudut 60 derajat. Ini terhadap arah horizontal. Pertanyaannya adalah tentang besarnya gaya normal. Nah, berarti kita nanti meninjaunya pada arah sumbu Y. Ini ada gaya berat, ada W. Kemudian untuk F ini berarti kita uraikan. Nah, nanti diuraikan ada FY. Ini adalah FY, berarti sama dengan F sin 60. Kemudian pada arah X berarti ada F X. Ini adalah F kalikan cos 60. Kemudian karena menyentuh lantai berarti yang muncul gaya normal. Nah ini gaya normal. Nah itu ya. Kemudian kita tahu gaya beratnya. Gaya beratnya akan kita hitung. Gaya beratnya ini sama dengan M kalikan G. Berarti itu adalah masanya 2 kg, berarti ini 20 Newton. G-nya 10. Kemudian untuk FY. FY ini berarti untuk FY sama dengan F kalikan sin 60. F-nya adalah 10. Kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini berarti adalah 5 akar 3. Sekarang kita tinjau pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, sistem itu tidak bergerak. Ya. Tinjau pada sumbu Y. Sistem dalam keadaan diam. Nah, berarti sigma FY itu sama dengan 0. Nah, berarti di situ ada N, kemudian ditambah dengan FY, dikurangi dengan W. Arah W-nya ke bawah. Ini sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W min FY. Berarti ini adalah 20 min 5 akar 3. Nah, sekarang kita akan mencari pernyataan yang benar. Yang A, gaya normal sama dengan gaya berat. Ini salah. Karena gaya normal ternyata tidak sama ini ya. W min FY. Gaya normal kurang dari gaya berat. Kurang dari gaya berat, betul. Sebesar 5 akar 3. Ya betul, ini selisihnya. Jadi ini kan gaya berat. Gaya normal itu gaya berat dikurangi dengan FY. F-nya 5 akar 3. Berarti kurang dari gaya berat sebesar kekurangannya atau selisihnya itu adalah 5 akar 3. Jadi ini betul. Kemudian lebih dari gaya berat ini jelas salah. Kurang dari gaya berat sebesar 5 Newton, salah. Selisihnya tidak 5 Newton tapi 5 akar 3. Kemudian lebih dari gaya berat sebesar 5 Newton, salah. Jadi yang benar adalah yang B, kurang dari gaya berat dan selisihnya adalah 5 akar 3 ini. Nah, baik. Itu adalah soal yang ke berapa ya tadi ya? Yang keempat ini ya. Kita cari selanjutnya beberapa kasus lagi, mungkin soal yang lebih rumit. Yang lebih rumit kita cari yang lebih rumit gitu ya. Saya carikan soal lain. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan berada di lift, liftnya itu bergerak ke atas, maka nanti kita akan terasa lebih berat. Ini di kasus di lift gitu ya. Ini ada lift. Ada orang di dalam lift.
Nah, liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A misalkan gitu ya. Nah, maka nanti akan kita cari berapakah gaya normalnya, kemudian berapa juga kira-kira berat yang akan dirasakan gitu ya. Ketika bergerak ke atas. Nah, jadi misalnya ketika bergerak ke atas, ini ada gaya berat, ini W, kemudian ini ada gaya normal. N gitu ya. Ini orang ini bermasa M. Nah, maka kalau lift itu bergerak ke atas, itu nanti sigma F itu sama dengan M kalikan A. Kita meninjau orang ini, gitu ya. Jadi ada F-nya, ada siapa yang ke atas, berarti ada N. Kemudian yang searah dengan A kita beri tanda positif, yang berlawanan kita beri tanda negatif. Sama dengan M kalikan A. Sehingga N nanti sama dengan M kalikan A plus M plus W ya, plus W. Nah, W itulah M kali G. Ini adalah plus W. Nah, kemudian di sini ada M A plus M kalikan G, sehingga di sini adalah bukan, M-nya di luar kurung ya. Jadi sama saja dengan M dikalikan dengan A plus G. Nah, seandainya ketika kalian naik lift, itu sambil menginjak timbangan itu ya, sambil menginjak timbangan, maka timbangan yang dirasakan timbangan itu adalah N aksen. Jadi aksi-aksinya dengan N. Jadi misalkan sekarang kalau misalkan menggunakan timbangan gitu ya, maka kitanya kan berat badan kita akan tambah gitu, ketika lift kita naik. Jadi misalkan saya gambarkan ulang. Jadi ini misalkan orang dalam lift. Nah, kemudian ini ada timbangan. Timbangan yang diinjak itu. Kemudian di sini. Nah, ini liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A. Ketika lift tepat setelah menyala atau tepat setelah bergerak itu kan mesti dipercepat. Nah, maka nanti berapakah berat yang akan dirasakan oleh timbangan? Ini gaya berat kita. Kemudian di sini adalah gaya normal dari orang tersebut. N ya. Nah, maka timbangan itu akan merasakan yang dirasakan timbangan itu adalah N aksen yang besar sama dengan N itu. Ini yang dirasakan oleh timbangan. Jadi inilah N aksen. Maka nanti yang terbaca di timbangan itu adalah sebenarnya adalah berat kita. Kemudian dikonversi menjadi massa. Nanti berarti massa kita akan terasa lebih besar ketika kita berada di lift yang bergerak naik. Nah, maka kalau mau menurunkan berat badan, cara yang mudah adalah naik ke lift, kemudian liftnya turun, pasang timbangan di situ. Maka berat kita akan turun, ya. Berat badan nanti akan turun. Nah, baik, ini berarti kalau kita tulis seperti ini, maka ya kita sama dengan yang tadi. Jadi N aksen itu sama dengan N, sama dengan M kalikan A plus G, ya sama dengan ini tadi, dengan sebelah kiri ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita akan coba masukkan ke angka-angkanya gitu ya. Berapakah berat yang akan dirasakan oleh timbangan? Jika misalkan ini misal masanya adalah 60 kg gitu ya. Cukup standar lah 60 kg. Kemudian ini cukup berat 60 kg gitu ya. Kemudian percepatan ke atasnya misalkan adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti akan kita lihat berapa kira-kira yang terbaca di timbangan gitu ya. Jadi gaya normal yang akan terjadi itu nanti kan tinggal M dikalikan dengan ini A plus G. Nah, M-nya berapa? 60. A-nya adalah 1, G-nya itu 10. Maka ini adalah 11. 11 kalikan 60 berarti 660 Newton. Kalau diubah ke dalam massa, ke dalam konversi ketimbangan itu, nanti ini bagi 10, bagi dengan G. Jadi kalau massa aksennya, massa di timbangan, nanti akan terbaca 66 kg. Ini ya, jadi tinggal dibagi 10 saja. Jadi yang terbaca di timbangan nanti 66 kg ketika liftnya bergerak naik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau liftnya itu bergerak turun. Nah, ini adalah cara diet instan gitu ya. Naik ke lift, nanti timbangannya akan terbaca. Bertambah masanya atau berkurang masanya.
Tapi nanti kalau liftnya berhenti ya kembali lagi ke normal gitu ya. Nah, ini orang di dalam lift, ini menginjak timbangan. Ini ada orangnya cukup tinggi, tapi kurus gitu ya. Nah, ini berarti ada gaya berat. Gaya berat, W, kemudian ada gaya normal N. Nah, liftnya bergerak ke bawah. Dengan percepatannya adalah A. Nah, lalu berapakah gaya normalnya gitu kan? Gaya normalnya ini kan gaya normal itu ya yang terbaca di timbangan. Jadi ada sigma F Y sama dengan M kalikan A. Orang ini bermassa A, bermassa M. Berarti di situ ada W searah dengan A ke bawah, kemudian min N sama dengan M kalikan A. Nanti yang terbaca di timbangan adalah N-nya ini. Jadi ini adalah W min MA itu sama dengan N. Berarti ini adalah M G min MA sama dengan N. Berarti nanti nilainya N itu adalah M kalikan G min A sama dengan N. Nah sekarang bagaimana kalau kasusnya tadi, misal untuk M tadi 60 kg, kemudian liftnya turun dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah berapakah massa yang terbaca di timbangan gitu ya. Nah berarti kita menghitung aja N-nya itu. N sama dengan M kalikan G min A. Jadi M-nya adalah 60, kemudian G-nya 10, A-nya 1. Berarti ini adalah 60 kali 9. Nah ini adalah 540 Newton. Nah berarti kalau ini dikonversi ke massa, tinggal dibagi dengan 10. Jadi M aksen di timbangan itu yang terbaca itu menjadi 54 kg. Nah, lumayan. Ya. Jadi ketika lift itu turun, massa kita akan terasa lebih ringan. Ya, massanya berkurang 6 kg ketika percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Rasanya gitu ya. Jadi massanya sebenarnya enggak berubah gitu ya. Jadi itu adalah rasa. Jadi terasa lebih ringan ketika lift itu bergerak turun ke bawah dengan suatu percepatan tertentu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masih di contoh-contoh beberapa kasus penerapan hukum Newton ya. Oh, ini masih ada yang datang lagi. Oke. Ya, oke, saya izinkan masuk. Ini yang datang lagi. Nah, kemudian ini akan saya carikan soal lagi yang berkaitan dengan hukum Newton ini. Saya ambil, nanti akan saya carikan soal. Ini ada soal di bidang miring kasar ya. Ini ada bidang miring, bentuknya segitiga seperti ini. Kemudian di sini diberi katrol. Nah, kemudian di sini digantungkan massa. Ini ada M1. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini. Ini ada M2, gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa permasalahan ketika ini licin. Pertama ini licin, kemudian nanti bagaimana kalau ini kasar, gitu ya. Oke, kalau permukaan ini licin, kita ambil dulu permukaan licin. Jadi permukaan bidang miring licin. Permukaan bidang miring licin. Nah, maka nanti kemanakah arah geraknya gitu ya. Jadi ini ada W1, kemudian sini ada W2, kemudian ada lagi gaya normal di sini.
Gaya normal. Nah, kemudian untuk W2 nanti bisa diuraikan ke sini. Ada W2X, kemudian ada W2Y. W2Y, gitu ya. W2Y. Nah, kemudian kemanakah arah geraknya? Maka kita harus membandingkan antara W2X dengan W1. Nah, ini jika W1 lebih besar daripada W2X, maka arah geraknya, gerak M1 ke bawah, ya, arah M1 ke bawah, kemudian M2 ke atas atau naik bidang miring. Tapi jika W2X lebih besar daripada W1, maka arah gerak M1 jadi ke atas. Kemudian M2 ke bawah, menuruni bidang miring. Nah, ini. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu. Jadi misalkan W1 lebih besar daripada W2X. Nah, maka gerakannya itu nanti adalah di sini ada T1, di sini ada T2. Nah, T1 dan T2 itu sama. T1 dan T2 itu selama katrol itu licin dan ringan, maka T1 dan T2 itu sama. Nah, berarti nanti penyelesaiannya untuk sistemnya itu berarti sigma F sistem itu sama dengan M kalikan A kalikan M kalikan A sistem itu ya, total. Jadi di situ ada, karena W1-nya lebih besar, berarti gerakannya kan turun. Jadi nanti akan ke sini, saya gambarkan ulang. Jadi sini ada W1, arah geraknya ke sana, A. Kemudian sini ada benda 2, arahnya ke sana. Nah, sini ada W2X. Nah, kalau seperti ini, maka ada W1 searah dengan percepatan. Kemudian dikurangi T1 ditambah dengan T2. T1 kan arahnya ke atas ini. Percepatannya arahnya ke bawah, maka min. Kemudian T2-nya arahnya ke atas, gerakannya juga ke atas, maka plus. Kemudian W2X itu ke bawah, min. W2X sama dengan M sistem. M sistem berarti ada dua benda yang gaya ini bekerja pada dua benda. Jadi M1 plus M2 kalikan A total. Nah, karena T1 dan T2 sama, maka itu nanti bisa hilang. Ini tersisa tinggal M1G min M2G kalikan sin theta sama dengan ini M1 plus M2 kalikan A. Sehingga percepatan sistem itu nanti adalah A sama dengan M1 min M2 sin theta dikalikan G per M1 plus M2. Ini ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya, ketika W2X itu lebih besar. Nah, ini. Jadi ketika W2X-nya lebih besar. Ini ada W2, dan ini ada W2Y. Ini ada T2, di sini ada T1. Nah, ketika W2X lebih besar daripada ini W1 ya. Ini W1. Ketika W2X lebih besar daripada W1, maka ini gerakannya jadi ke sana. Ini A, ini A. Maka kalau kasus ini, jadi ketika W2X lebih besar daripada W1, maka sigma F sistem sama dengan massa sistem kalikan percepatan sistem. Jadi itu ada W2X dikurangi T2 plus T1 min W1, karena W1 berlawanan arah dengan A.
Kemudian massa sistem, berarti ya totalnya adalah M1 plus M2 kalikan A. Ini yang akan kita cari. Nah, W2X berarti adalah M2G kalikan sin theta. Theta itu adalah sudut kemiringan ini. Kemudian T1 dan T2 itu nilainya sama, berarti saling meniadakan. Sehingga ini tinggal min M1G. Sama dengan M1 min M2 plus ya. Ini berarti nanti percepatannya ini adalah M2 sin theta min M1 kalikan G per M1 plus M2. Nah, ini kelihatan bahwa tinggal dibalik saja ya, bagian yang dalam kurung atas ini ya. Kalau M2 sin-nya lebih besar daripada M1, maka berarti itu turun yang M2-nya ini. Nah, itu. Jadi persamaannya hampir sama, tinggal dibalik bagian atasnya. Sedangkan yang bawah itu adalah M1 plus M2. Itu total massa yang bekerja pada sistem. Nah, itu adalah total massa yang bekerja pada sistem. Nah, kemudian bagaimana jika permukaannya itu kasar? Ya, permukaannya kasar. Tinggal nanti sistemnya dalam keadaan seperti apa? Apakah berhenti atau tepat akan bergerak atau bergerak, gitu ya. Sekarang kita akan coba mencari ini. Ada massa yang diletakkan di bidang miring. Nah, bidang miringnya ini kasar. Berarti nanti ada gaya gesek, gitu ya. Misalkan koefisien geseknya ada mu s dan ada mu k. Ini. Nah, kemudian kita akan mencari misalkan berapakah percepatan sistem gitu ya. Berapakah percepatan sistem jika benda ini bergerak ke atas sini ya. Jadi bergerak ke sana, ini bergeraknya ke sini. Nah, berarti kita harus menguraikannya. Kita akan mencari berapakah A ini. Nah, berarti misalkan ada mu S-nya adalah 0,3, ini adalah 0,2. Di sini misalkan adalah M1, di sini adalah M2. Atau ini mu K, mu S-nya dibiarkan aja tanpa nilai dulu, nggak apa-apa. Kita akan mencari berapa percepatannya. Nah, berarti kalau kita uraikan, di sini ada T1, kemudian di sini ada T2, di sini ada gaya berat W2, kemudian di sini ada W2X, di sini ada W2Y, ini sudutnya adalah theta, kemudian ada gaya normal, N, kemudian karena ada gaya gesek dan gerakannya seperti diketahui di sini, arahnya ke kanan yang ini, ke atas, maka ini arah gaya geseknya ke sana. Kalau bergerak berarti inilah FK. Nah, berarti kita harus mencari dulu berapa nilai N-nya. Untuk N, berarti sumbu, kita tinjau sumbu Y untuk benda 2 ini. Berarti ada sigma Fy sama dengan 0, berarti situ ada N min W2Y sama dengan 0, berarti N sama dengan W2Y, berarti ini adalah M2G cos theta. Oke. Kemudian sekarang kita akan tinjau pada arah yang arah sumbu X atau yang selama perjalanan bergerak ini. Berarti ada sistem sigma F pada sistem, ini adalah massa total sistem kalikan A sistem. Jadi di situ ada W1, ini W1 di sini ya. W1 min T1 plus T2 min W2X min FK sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Nah, W1 berarti ini adalah M1G, T1 dan T2 itu sama, karena katerolnya licin, berarti itu hilang, min M2G sin theta, mu K berarti FK mu K kalikan N, sama dengan M1 plus M2 kalikan A.
Di sini kita tahu M1 G min M2 G sin theta. Ini adalah mu K. N itu adalah W2Y. Berarti ini adalah M2 G cos theta sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Nah, berarti persamaan untuk A, percepatan sistem ini, itu adalah G-nya kita keluarkan. Ini G kalikan M1 min M2 sin theta min mu K M2 cos theta per total massa dari sistem itu, M1 plus M2. Nah, ini ya. Ini jika sistemnya bergeraknya yang M1 turun, yang M2-nya naik ke atas. Nah, nanti kalau sebaliknya, kalau dibuat yang sebaliknya, kalau dalam sistem itu nanti bergeraknya seperti ini, nah, misalkan gitu ya. Nah, ini di sini ada W1, kemudian ada T1 bergeraknya ke atas, kemudian ini bergeraknya ke bawah. Nah, berarti di sini ada T2, hati-hati, ini ada W, di sini ada ini W2 berarti, W2X, kemudian di sini ada W2Y, kemudian di sini ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya kemana? Hati-hati, arahnya jadi ke sana, tidak ke bawah ya, FK. Nah, ini, karena dia selalu melawan arah gerak. Nah, kemudian N-nya seperti yang tadi masih sama, jadi N ini nanti min W2Y itu sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya adalah sigma Fy sama dengan 0, sudutnya inilah theta. Nah, berarti ini N sama dengan W2Y, berarti ini adalah M2G kalikan cos theta. Ya. Nah, berarti sekarang kita akan mencari percepatan sistem. Jadi ada sigma F dari sistem sama dengan M sistem kalikan percepatan sistem. Berarti sudah ada W2X min FK min T2. Jadi kita runut dari kiri. FK, T2, kemudian ada plus T1 min W1 sama dengan M1 plus M2 kalikan A. T1 dan T2 itu sama, maka ini saling meniadakan. Nah, berarti ini ada M2G sin theta min mu K kalikan N min M1G. Ini adalah M1 plus M2A. Jadi ini ada M2G kemudian sin theta min mu K. N itu adalah M2G cos theta min M1G sama dengan M1 plus M2A. Maka persamaan untuk A, percepatan sistem itu adalah G-nya kita keluarkan. Ini ada M2 sin theta min mu K M2 cos theta min M1 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, ini adalah percepatan dari sistem seperti pada gambar itu ketika gerakannya M2-nya bergerak turun, M1 itu bergerak ke atas atau bergerak naik. Maka percepatannya itu nanti akan berbeda dengan kondisi yang sebelumnya ketika M1-nya turun, kemudian M2-nya bergerak naik ke atas bidang miring. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sampai ini dulu ya. Jadi selanjutnya ini akan saya absen dulu.